Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel YouTube Ceria, channel yang sederhana tapi memberikan banyak makna untuk kita semua. Oke, dan kali ini aku akan mengangkat kembali kasus yang menarik untuk kita semua ya guys. Karena kalau tidak menarik tidak akan aku angkat ya. Dan kali ini kasus ini sangat menyedihkan dan cukup tragis untuk kita bahas gitu. Karena ini menyangkut orang tua dan anak, dimana di dunia ini tidak ada benar-benar orang tua, apalagi orang tua tiri yang sayang banget kepada anaknya. Karena kasus ini menyangkut kebahagiaan dan juga harga diri seorang ayah gitu ya. Oke, berita utama kali ini akan aku berikan tentang ayah tiri yang membunuh kedua anaknya lalu membuang jenazahnya itu ke parit sekolah. Dan kabarnya setelah membuang jenazahnya itu, ayah ini melarikan diri entah kemana gitu ya. Tapi sebelum melarikan diri, ayah ini sempat mengabarkan kepada istrinya bahwa dia telah membunuh anaknya gitu. Bagaimana kronologisnya, analisis kasusnya, dan juga pelaku di balik kasus ini? So, ini dia berita lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa aku akan menyajikan berita yang sekiranya udah aku kaji dari beberapa sumber ya. So, ini murni dari berita yang aku sampaikan, tidak ada asumsi dari aku pribadi. Jadi kalian bisa percaya dan bisa kalian kaji lebih dalam. Sumber-sumbernya akan kuberikan nanti di kolom deskripsi ya. So, ini berita utama dari pelayanan publik.id. Warga di sekitar Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan dihebohkan dengan penemuan dua jenazah yang berumur 10 tahun dan juga 5 tahun. So, jadi ada dua anak yang ditemukan, yang umurnya 10 tahun dan 5 tahun, kakak adik gitu ya, di dalam parit area sekolah Global Prima pada hari Minggu 21 Juni 2020. So, kejadian ini baru aja 2 hari yang lalu ya guys, jadi belum lama, sekitar jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar pagi hari gitu. Kedua jenazah anak di bawah umur tersebut diketahui bernama Iksan Fatilah yang berumur 10 tahun, si kakaknya, dan Rafa Anggara, adiknya yang berumur 5 tahun. Kedua anak ini merupakan warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Satria, Kecamatan Medan Kota. Pilunya ayah tiri kedua anak itu mengaku ke istrinya, Fatul Jannah. Jadi istrinya bernama Fatul Jannah ya, bahwa telah membunuh kedua anak malang tersebut. Ayah tiri yang berinisial R itu memberitahu ke istrinya lewat pesan WhatsApp. Dalam pesan tersebut, R mengaku telah membunuh kedua anak tirinya dengan cara membenturkan kepala kedua anaknya ke dinding samping sekolah. Atas kejadian pengakuan R, lantas Fatul Jannah mendatangi sekolah Global Prima dan di sana dia mendapati kedua buah hatinya, kedua anaknya kesayangannya itu telah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup mengenaskan dan cukup menyedihkan akibat luka di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras gitu. Atas kejadian ini sontak membuat Fatul Jannah menjerit histeris hingga membuat dia sempat mau pingsan gitu ya saat dia ke tempat kejadian gitu. Dan satpam sekolah langsung menghubungi Polsek Medan Kota. So, jadi kedua jenazah ini, kedua korban atau anak ini itu ditemukan oleh satpam sekolah Global Prima, dan satpam ini langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Kota untuk diselidiki lebih lanjut. Ini Pak, dibilang tadi Pak. Ini semua udah. Ini Pak. Coba lagi. Buatkan aja. Silakan Pak. Sebelumnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya amamu. Duduk aja dulu. Awalnya anakmu minta es krim, aku kagak ada uang, jadi katanya anakmu ayah pelit nanti. Ku suruh mama cari ayah. Ke situ kita Pak Tepuh. Lalu aku langsung setiap Ke sana Pak Tepuh. Pak Tepuh. Ke kanan Pak Tepuh. Ke kanan, masuk Pak Tepuh. Tolong masuk. Coba, masuk. gimana ujung? Oh ya, ujung Pak. Ujung. Ini memang laki-laki apa ini Pak? Laki-laki anjing ini. Kayak gitu anak-anak kecil dibunuh.
Keluarga apa dia? Belah lah. Terus Pak. Terus Pak. Lagi Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak. Lagi Pak. Sini Pak, biar puput nengok. Nah, coba. Ah ini Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Pak. Itu Pak. Nggak sanggup aku nengok Pak. Oke lanjut, aku dengar ibu itu menjerit bang, terus kulihat di parit ada dua sosok anak-anak. Menurut pengakuan dari ibu itu, keduanya adalah anak kandungnya. Kemudian kami coba menelpon Polsek Medan Kota yang tiba di lokasi bersama tim Inafis Polrestabes Medan dan membawa kedua mayat itu ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumut untuk diotopsi, kata petugas keamanan yang ada di Sekolah Global Prima. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak ibu kedua jenazah menjadi histeris dan beberapa kali tampak pingsan dan tak kuasa menahan kesedihannya. Sementara itu, Kapolsek Medan Kota, Kompol Riki Ramadan, saat dikonfirmasi membenarkan penemuan jenazah tersebut, namun ia belum bisa memastikan penyebab kematian karena masih dalam proses penyelidikan. So, jadi dugaannya itu emang dibenturkan ke dinding gitu, tapi masih belum pasti. Karena masih diselidiki lebih lanjut apakah luka ini benar-benar luka yang disebabkan dengan benturan ke dinding gitu ya guys. Aku lanjut ke sumber yang lain dari okezone.com. Jadi motifnya itu adalah si anak ini awalnya mau minta es krim, mau minta beliin es krim ke bapaknya. Cuma karena terkendala duit gitu ya, si bapaknya ini nggak ngasih duit ke anaknya. Terus anaknya ini minta ganti ayah gitu. Polisi menangkap Rahmadisyah yang berumur 30 tahun. So, jadi inisial R itu adalah Rahmadisyah, pelaku yang membunuh kedua anak ini atau ayah tirinya sendiri gitu ya. Ayah tiri yang merupakan sekaligus tersangka pembunuhan terhadap dua bocah ini di Medan, Sumatera Utara. Informasi yang dihimpun, Rahmadisyah ditangkap di kawasan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 21 Juni 2020 malam. So, jadi nggak lama setelah melarikan diri gitu ya, dia langsung ditangkap. Karena ya menurut kalian aja nih, kalau misalnya orang yang membunuh seorang itu masih amatir, itu masih mudah ditangkap, masih mudah dilacak gitu oleh kepolisian. Motifnya dari keterangan awal, pelaku yang bersangkutan karena sakit hati. Jadi awalnya pelaku bersama kedua anaknya nonton TV bersama pada Jumat malam. Lalu kedua anaknya meminta es krim, tapi karena tidak punya uang ya ayahnya ini, baru anaknya bilang ayahnya pelit. Baru mereka meminta ibunya untuk mencari ayah yang baru. So, jadi mereka mau dibelikan es krim gitu ya, pengen banget dibelikan es krim, tapi ayahnya nggak ngasih duit ke anaknya gitu. Terus anaknya bilang mereka mau ganti ayah gitu. Riko menerangkan bahwa kedua anak tersebut tinggal di dua tempat, yaitu tempat lainnya berada di rumah neneknya di Jalan Brigjen Katamso, Gang Satria, Medan. Kronologinya, jadi kedua anak ini juga tinggal sama neneknya. Lalu pada saat hari Jumat dia ke rumah neneknya gitu. Kemudian di Jumat sorenya dia kembali ke rumahnya sendiri. Lalu di malam hari kejadiannya, jasad kedua bocah yang dibunuh oleh terduga pelakunya sendiri telah dimakamkan di Pekuburan Jawa, Jalan Brigjen Katamso, Gang Perwira, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun pada Senin 22 Juni 2020. Kedua anak korban pembunuhan tersebut, Iksan Fatilah yang berumur 10 tahun dan juga adiknya tadi ya, Rafa Anggara yang berumur 5 tahun, itu meninggalkan suasana duka yang cukup mendalam bagi warga sekitarnya ya, karena mereka ini dikenal cukup periang dan cukup ceria dalam kehidupan sehari-hari dan cukup baik hati ke warga sekitarnya gitu. Jadi meninggalnya kedua anak ini cukup memberikan luka yang mendera terhadap warga-warga sekitar, apalagi orang tuanya sendiri yang merupakan orang tua kandung seperti kakeknya, neneknya, apalagi ibunya gitu ya. Warga sekitar yang datang ke lokasi pemakaman tersebut menyampaikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak periang dan baik hati. Pemakaman ini kita lakukan bagi kedua cucu saya, yaitu pada satu liang lahat dengan posisi memanjang, ujar Zainal Abidin si kakeknya ya, yang berumur 65 tahun. Terlihat warga ikut serta dan ambil bagian dalam acara pemakaman tersebut. Isak tangis pun telah terdengar saat berada di rumah duka. Ibu kedua bocah tersebut tertunduk saat berada di rumah duka. Dia mencoba menceritakan kisah penemuan jasad kedua bocah tersebut. Namun cerita itu sontak terhenti, akibat dia tidak sanggup dan terlihat lemas. Hingga acara pemakaman itu selesai, ibu kedua bocah ini tetap terdiam di rumah duka. Gak bisa ngomong apa-apa gitu ya, sangat down banget ngelihat kedua anaknya meninggal. Mengetahui kejaman perlakuan suaminya yang tega membunuh anak istrinya, dia pun hanya sanggup terdiam dan tak kuasa menahan sedih. So, jadi kedua anak ini telah dimakamkan dan
cukup meninggalkan luka yang mendera terhadap orang tua kandung dan juga warga-warga sekitar. Dan pemakamannya itu sangat di respect banget ke warga, bahkan warga ini ya, warga-warga sekitar di sekitar rumahnya gitu, itu juga membantu pemakaman tersebut supaya berlangsung lancar gitu. Untuk detail lebih lanjut gitu, untuk detail motif lebih lanjut, polisi masih menyelidiki. Memang sebenarnya dari kesaksian keluarga sendiri, si anak ini memang dibunuh karena lantaran tidak diberikan uang saat pengen mau ngebeli es krim gitu. Tapi menurut sumber lain dari okezone.com gitu ya, kata Ibtu Ainul Yakin yang juga Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, pelakunya emang udah ketangkep nih. Tapi motif detail, motif lebih rincinya itu masih diperiksa supaya ada kejelasan nih. Apakah memang benar-benar cuma motif nggak dibelikan es krim, tapi malah ngebunuh anaknya gitu. So itu dia berita utama yang ku bisa berikan pada hari ini gitu ya. Dan menurut aku ini cukup tragis banget dan sedih ya, sedih banget cuy. Apalagi orang tua gitu ya, orang tua tiri yang berani banget ngebunuh anak di luar dari hubungan darahnya gitu. Dan gak mikir gitu apa yang dirasakan oleh ibunya, apa yang dirasakan oleh kakek neneknya dan warga sekitarnya gitu. Ya namanya orang yang sudah perekonomiannya menurun gitu ya karena pandemi gini, mungkin itu yang merupakan tidak bisa ditahan gitu, karena stres juga, karena nggak punya duit gitu ya. Ya aku ngerti bagaimana orang itu nggak punya duit gitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apalagi bininya gitu. Tapi cobalah jangan sampai ngebunuh langsung dengan bertindak kejam seperti ini gitu, karena ini aduh sedih banget menurut gue ya. Menurut aku sedih banget gitu ya. Mari kita mengambil makna dari kasus ini. So jadi bagi kalian yang sekarang sekiranya masih hidup bahagia gitu ya, sayangilah orang tua kalian. Dan kalau sekiranya kalian hidup dengan orang tua tiri, harap berhati-hati karena suatu saat mereka bisa saja menyakiti kalian dengan cara yang gak kita ketahui, entah itu memukul, membunuh, atau menyiksa kalian sampai mati gitu. So jangan lupa share berita ini ke teman-teman kalian supaya bisa mengambil makna dari berita ini dan juga bisa mengetahui kronologis dan juga motif dari kasus ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Yusuf Ceria untuk terus mendukung channel Yusuf Ceria dalam mengembangkan konten-konten yang bermanfaat. Aku Yusuf Ceria, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.